Informasi berikutnya, pemirsa, penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan mendatangi Puspom TNI untuk meminta bantuan penyelidikan kematian Arya Daru. Penasihat hukum keluarga almarhum Arya Daru menilai polisi kurang greget dalam bekerja. TNI dinilai memiliki kemampuan dan peralatan penyelidikan yang mumpuni, didukung intelijen yang baik. Walau penyelidikan ini ditangani oleh pihak kepolisian, tapi keluarga berharap pihak TNI bisa membantunya. Sementara itu, kamar kos yang saat ini sudah disewakan lagi menimbulkan pertanyaan karena kasus ini masih bergulir. Mengapa kamar kos sudah disewakan kembali? Bahkan penasihat hukum menyebut kematian ADP dengan Zetro seperti ada kemiripan. Apa saja yang menjadi pembahasan dalam pertemuan penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan dengan Puspom TNI sudah bersama kita. Penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan Mayor TNI CHK Purnawirawan Marwan Iswandi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Marwan, apa kabar Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Mas. Terima kasih banyak ya Pak Marwan bersedia untuk berdialog di Sindo Prime. Pak Marwan, apa yang mendasari tim Anda dan Anda Pak Marwan bergabung dengan tim penasihat hukum keluarga Arya Daru Pak sebenarnya Pak? Sebenarnya gini Mas, saya juga merasa terpanggil ya karena saya itu biasa suka membantu yang kasus-kasus seperti kemarin kasusnya Peggy Setiawan. Alhamdulillah kita berhasil. Terakhir juga saya membantu kasus penembakan yang dilakukan oleh oknum Polri di Kalimantan Barat. Alhamdulillah oknum tersebut sekarang sudah diproses, sudah dihukum juga. Bahkan yang terakhir ini kasus si Daru ini, Arya Daru Mas. Lalu tadi sudah ke Puspom TNI, saya mendengar ada statement Anda kurang greget sehingga mencoba untuk meminta bantuan TNI. Betul demikian Pak Marwan? Siap gini Mas, yang kita katakan kurang greget ini menurut ini kan dari penyampaian dari pihak keluarga. Karena gitu. Pihak keluarga menyampaikan ke kami, memang ini kurang gregetnya, kurang dalam arti gini dia bilang. Banyak suatu kejanggalan. Kenapa? Contoh satu Mas ya, menurut dari keterangan dari pihak keluarga, ini kenapa tidak yang penjaga kos ini yang harus lebih paham dalam perkara ini. Yang kedua Mas, banyak kejanggalan juga. Ini kejanggalannya ini contoh Mas, yang seperti katanya sidik jari Mas. Menurut keterangan daripada pihak keluarga, sidik jari ini kurang. Seharusnya Mas, sidik jari itu semua yang ada di sekitar situ dicari sidik jari Mas. Yang ketiga Mas ya, ini kan menurut keterangan daripada keluarga, ini yang almarhum ini meninggal kan dibungkus Mas, dibungkus yang rapi, itu sangat janggal Mas. Sangat janggal sekali dalam perkara ini, sangat janggal sekali. Makanya kami di sini pada kesempatan ini kami minta kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit agar perkara ini dibuka lagi. Kami siap membantu, makanya tadi kami datang ke Mabes TNI, kami minta bantuan ke Mabes TNI dalam perkara ini. Sebab perkara ini ada terindikasi, terindikasi menurut keterangan ini ada. Sekarang kami dalamin terus. Ini kemungkinan juga ada dalam kasus kasus penjualan orang ke luar negeri, seperti itu Mas. Dan rangkaiannya juga ceritanya ini hampir sama seperti kasus sekarang ini, kasus penembakan di Peru ini Mas. Zetro, diplomat muda. Iya betul Mas. Kemarin kami sudah ketemu sama Menteri Luar Negeri Pak Sudiono. Alhamdulillah Pak Menteri Luar Negeri menyampaikan dia siap untuk membantu apa yang diminta oleh dari pengacara keluarga. Karena dengan dua kasus yang rentang waktunya belum begitu jauh ya Pak Marwan ya. Tentu saja kita tidak ingin ada diplomat-diplomat lain dan profesi mereka ini aman ya Pak ya. Jangan sampai ini malah jadi satu hal yang mengkhawatirkan gitu ya Pak ya. Ya, makanya Mas, disinilah di dalam sejarah Indonesia ini baru sekarang ini Mas terjadi seperti ini. Makanya kita minta agar perkara ini Mas, perkara ini benar-benar dibuka. Jangan sampai ada ketutup. Bahkan tadi Mas, informasi ini Mas ya yang kami dapatkan. Bahkan tempat kosnya itu udah dikoskan sama orang lain gitu. Nah itu. Menurut informasi seperti itu. Kami baru dapat informasi ini dari Anda ini Pak. Berarti kamar kos yang jadi lokasi TKP itu sekarang sudah disewakan lagi? Katanya begitu. Sebab saya kan gini Mas, ya menurut informasi dari teman saya pengacara satu lagi, ini kan seharusnya kan Polres Land itu Mas. Seharusnya Polres Land itu Mas. Ini tidak. Ini kamar kos yang ditampilkan di layar kaca Anda pemirsa. Iya, betul. Dan ini Mas, menurut kami Mas, ini kemarin nih Mas, yang seperti ditampilkan ini Mas ya. Awalnya ini Mas, CCTV nggak menghadap ke sini Mas. CCTV itu menghadap ke lorong.
Tapi sekarang ini kok bisa ada CCTV ngadap ke sini, kayaknya dirubah gitu. Nah ini ada kejanggalan. Ini banyak kejanggalan, Mas. Ayo kita sama-sama, kita buka sama-sama. Itu harapan kami kepada Pak Kapolri. Kalaupun menjadi pertanyaan gini, Mas. Ini dari pengalaman masyarakat menyampaikan kepada kami. Kalau begini, ini kan jangan sampai maksud saya tuduhan terhadap Polri padahal tidak seperti itu. Tuduhan orang ini, Mas, ya banyak masukan kepada kami. Satu, mereka sampaikan pihak Polri ini tidak profesional kerjanya. Satu, atau kata mereka Polri ini punya kepentingan di sini. Nah, yang ada seperti inilah kami tidak menghendaki, Mas. Saya tidak menghendaki Polri kita sampai ada tanda tanya terus orang-orang seperti itu. Padahal dari Polri pun tidak seperti itu. Nah, untuk mengungkapkan ini, ayo kita ungkapkan sama-sama. Itu, Mas. Soal CCTV dulu, Pak Marwan. Ini ya banyak yang ditanya ya ketika disampaikan bahwa ini permintaan keluarga, ternyata keluarga sama sekali tidak meminta CCTV itu bergeser arahnya begitu. Tapi satu yang juga sempat disampaikan Kompolnas nih Pak Marwan, CCTV ini kalau misalnya dari terang jelas jadi kabur itu baru bisa dicurigai. Tapi kalau tentang bergeser tapi sama-sama jelas gambarnya, bukankah itu juga bisa jadi petunjuk? Nah, apakah ini adalah dua hal yang berbeda, Pak Marwan? Enggak, ini maksud saya di Kompolnas ini kok Kompolnas yang memberikan penjelasan seperti itu loh. Kompolnas ini apa sih tugasnya? Kompolnas ini sepengetahuan saya memonitor pekerjaan daripada kepolisian. Jangan menjadi Kompolnas menjadi juru bicara kepolisian seperti itu. Gitu loh, Mas. Saya begitu, Mas Yudi ya. Saya Kompolnas kan mengawasi pekerjaan polisi loh, gitu loh. Jadi sejauh ini terlihat hanya satu arah begitu? Ya kalau saya bilang kalau dari keterangan Mas Yudi seperti itu, kenapa memberikan komen seperti itu? Kompolnas memonitor, mengawasi apa yang dikerjakan polisi. Jangan menjadi juru bicara polisi dan jangan menjadi pengacaranya polisi. Penyeimbang, Mas. Dia penyeimbang di sana. Kalau begitu Pak Marwan, kalau kita lihat CCTV arah ke kamar kos ini, kejanggalan-kejanggalan apa saja yang Pak Marwan lihat dan bisa sampaikan? Dan begini, Mas, kami minta juga, saya minta kepada ini harus dibuka lagi. Harus dibuka, harus terbendang. Jadi gini, Mas, itu tempat tidurnya itu, Mas, waktu tempat tidur korban itu rapi, Mas. Tempat tidur korban rapi, oke. Rapi, dan inilah saya bilang, ini adalah menurut kami, ini adalah pembunuhan. Ini menurut kami kan, menurut dari analisa kita. Makanya karena analisa ini tidak ada tanda tanya, mari kita sama-sama kita buka. Nah kebetulan, Mas ya, untuk mendamping keluarganya korban ini, waktu pemeriksaan ini kami belum mendampingin. Gitu. Ya, oke. Sehingga sekarang mencoba mendampingi untuk bisa melengkapi lagi pembelaan kepada keluarga ADP, begitu Pak? Ya, bukan melakukan pembelaan. Dalam arti kami mengajak sama-sama untuk membuka. Kalau pembelaan berarti punya kami salah dong. Nah gitu loh. Kita membuka sama-sama tabir ini, ayo kita sama-sama kita buka. Karena jangan sampai tadi bilang pertanyaan masyarakat ini menyampaikan kepada kami dua tadi. Apa itu? Satu, polisi tidak profesional. Yang kedua, polisi punya kepentingan di sini. Nah, dua inilah saya tidak menghendaki. Saya sangat cinta sama polisi, Mas. Saya sangat sayang sama polisi. Keluarga saya ada keluarga. Baik. Mau dikehendaki sampai kita terus orang menghujat itu nggak mau. Saya nggak mau. Nah, apakah ke Mabes TNI, Mas ya, data-data yang ada kami udah sampai pun bersedia, Mas. Pak, saya juga sempat mendengar statement, koreksi saya kalau saya salah ya Pak ya, ada kemiripan dengan yang terjadi antara diplomat Zetro dengan diplomat Arya Daru ini Pak, dengan peristiwa tragis yang terjadi ini. Benarkah demikian Pak? Kalau nggak salah, kan satu ini juga, Mas, satu rangkaian aja pekerjaan mereka ini. Dari sisi itunya saja? Iya itu, Mas. Makanya ini harus terungkap, Mas. Penyebabnya, motivasinya apa, ini harus terungkap semuanya. Nggak bisa dikatakan, yang lebih ini sebenarnya banyak kejanggalan Mas, disampaikan masyarakat kepada kami. Ini cuma beberapa hari, polisi berani mengatakan ini bunuh diri. Loh, nah ini menjadi masalah itu loh. Sementara kasus yang disampaikan, ingat nggak kasus yang di Halim itu, kalau nggak salah 2 bulan loh, baru polisi berani mengatakan kalau ini ada kasus bunuh diri.
Ini harus diindu, jangan langsung kayak ngejar tayang gitu loh Mas, untuk mengatakan ini bunuh diri. Ya seperti inilah Mas. Ayo sekarang kita buka sama-sama, tidak ada kata terlambat. Kalaupun ada kekeliruan itu hal biasa yang dulunya. Sekarang tidak ada kata terlambat, dan kalau ada kekeliruan kita terima, tidak jadi masalah. Pak, kalau misalnya kos-kosannya disewakan lagi, berarti olah TKP yang awalnya bisa berubah dong Pak ya? Letak dari barang buktinya, mungkin posisinya, dan lain sebagainya. Itu pengaruh nggak Pak? Ya sangat pasti itu sudah berubah Mas. Seharusnya itu, menurut kami, itu polislan tetap polislan itu Mas. Dan orang-orang terdekat daripada almarhum ini seharusnya harus dikejar Mas. Termasuk saya bilang tadi, penjaga kos itu harus lebih ini Mas. Lebih di ini lagi sama pihak kepolisian. Apa Pak yang janggal dari penjaga kosnya Pak menurut Anda? Ya menurut saya ya sebenarnya yang lebih ini kan dari pihak kepolisian. Yang lebih tahu itu pihak kepolisian Mas. Baik. Saya ngajarin ikan berenang gitu Mas. Baik. Terakhir Pak Marwan, artinya dengan hasil pengungkapan yang disampaikan kepolisian, bisakah saya simpulkan karena tidak puas sehingga meminta TNI untuk membantu membuka lagi kasus ini, bukan membela, karena fakta-faktanya yang minta dibuka lagi untuk dinyatakan bagaimana hasilnya. Begitukah Pak kesimpulannya? Ya, kesimpulannya Mas ya, kami minta bantuan kepada TNI untuk membuka perkara ini, kasus ini lagi Mas. Jangan sampai ada fitnah kepada korban yang sudah meninggal. Intinya di sana Mas. Baik. Terima kasih banyak Mayor TNI CHK Purnawirawan Marwan Iswandi, penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan. Kami sangat apresiasi Pak, terima kasih banyak. Kami akan segera hubungin kembali ketika ada informasi terkini lagi ya Pak ya. Selamat bertugas lagi Pak. Selamat malam. Selamat malam. Ya pemirsa, sebelumnya penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan atau ADP ini juga sudah menemui Menteri Luar Negeri Sugiono ya. Dalam kesempatan itu Menlu Sugiono menyampaikan dukungannya untuk mengusut kematian ADP. Dukungan untuk mengungkap misteri kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan atau ADP terus berdatangan. Salah satunya dari Menteri Luar Negeri RI Sugiono yang mendorong agar penyelidikan kasus kematian ADP dilanjutkan. Dukungan ini disampaikan Menlu Sugiono dalam pertemuan tertutup bersama tim penasihat hukum keluarga ADP di Gedung Kementerian Luar Negeri Jakarta, Senin 8 September 2025. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha menyampaikan bentuk dukungan tersebut diantaranya memberikan sejumlah alat bukti seperti laptop kantor dan rekaman CCTV, serta memberi akses bagi penyidik untuk meninjau gedung Kemlu. Pak Menlu juga menyampaikan mendorong proses penyelidikan dapat dilanjutkan, terutama jika ada informasi baru yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak penyelidik dari Polda Metro Jaya. Usai bertemu Menlu Sugiono, tim penasehat hukum keluarga ADP meninjau langsung situasi di atas rooftop gedung Kemenlu. Almarhum Arya Daru diketahui sempat berada di sana selama sekitar 1 jam sebelum akhirnya ditemukan meninggal di kamar kosnya. Kami sangat berterima kasih Pak Menlu dalam hal ini sangat mendukung upaya dari tim hukum, tim penasihat hukum keluarga untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang dan secara komprehensif. Sebelumnya Polda Metro Jaya menyimpulkan ADP meninggal tanpa ada keterlibatan pihak lain dan tidak ditemukan tindak pidana. Namun, Polda Metro Jaya terbuka untuk mendalami kembali kasus kematian ADP jika terdapat informasi baru. Tim Liputan iNews melaporkan.